Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Raffi Rahmatullah Suhartono, NIM 230 10 11 914 0072. Saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemulihan ternak kelas C dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan, dan manfaat. Untuk pendahuluan sendiri, heritabilitas itu akan menunjukkan seberapa besar pengaruh keragaman gen aditif terhadap keragaman total fenotip pada populasi sampel sapi potong. Nah, untuk korelasi genetik akan menunjukkan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik, seperti bobot lahir dan bobot sapi. Untuk perhitungan repeatabilitas, untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya pada kelahiran sapi potong dan bobot sapinya. Nah, untuk tujuan sendiri, yaitu tujuannya dalam praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah agar mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, dengan adanya praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui lebih baik mengenai kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yaitu manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat mengetahui definisi, melakukan perhitungan, dan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, pada tabel data produksi yang saya gunakan yaitu pada bobot lahir dan bobot sapi perah yang menggunakan pengulangan 3 kali pada 4 pejantan dan 4 betina. Nah, ini untuk rekap data heritabilitas bobot lahir pelet 1. Nah, ini untuk rumusnya, yaitu yang pertama FK, yaitu dengan Y.2 kuadrat per N. Nah, untuk JKS itu YI kuadrat per NI dikurangin FK. Nah, untuk JKW yaitu Y kuadrat IK dikurangin YI kuadrat per NI. Nah, untuk DBS yaitu S minus 1. Untuk DBW N minus 1 N minus S. Untuk KTS yaitu nilai JKS per nilai DBS. Nah, untuk KTW itu nilai JKW per nilai DBW. Nah, untuk HTW yaitu nilai dari KTW. Untuk HTS yaitu KTS kurangin KTW per K. Untuk nilai H kuadrat yaitu 4K HTS per KHTS tambah KHTW. Nah, ini untuk daftar sidik ragam. Nah, yang pertama itu dari faktor koreksi. Untuk derajat bebasnya 1, jumlah kuadratnya 3775,69. Untuk dari antar pejantan, derajat bebasnya 3, jumlah kuadratnya yaitu 0,0975. Untuk kuadrat tengahnya itu memiliki 0,03. Untuk kuadrat tengah harapannya itu 0,007. Untuk antar anak dalam pejantan memiliki derajat bebas 16. Untuk jumlah kuadratnya itu 0,1. Untuk kuadrat tengahnya 0,007. Untuk kuadrat tengah harapan yaitu memiliki 0,00575. Nah, untuk nilai heritabilitas indeks bobot lahir yang A itu mempunyai nilai 3,243. Nilai ini termasuk tinggi sehingga memiliki bobot lahir yang bagus gitu. Nah, ini adalah tabel rekap heritabilitas bobot sapi pedet 1. Nah, untuk rumus heritabilitas sama saja dengan yang pertama, yaitu
yaitu Y titik 2 kuadrat dibagi N. Untuk JKS yaitu Y kuadrat per NI dikurangin nilai FK. Untuk JKW yaitu Y kuadrat IK dikurangin Y kuadrat per NI. Untuk nilai DBS yaitu S-1. Untuk DBW yaitu N-S. Untuk KTS yaitu nilai JKS dibagi nilai DBS. Untuk KTW itu nilai JKW dibagi dengan nilai DBW. Untuk KHTW itu nilai dari KTW sendiri. Untuk KHTS yaitu nilai KTS dikurangin KTW dibagi dengan K. Untuk H2 atau heritabilitas itu dihitung dengan 4 KHTS dibagi dengan KHTS ditambah KHTW. Nah, berikut adalah daftar residik ragam. Itu yang untuk faktor koreksi derajat pembebasnya memiliki 1. Untuk jumlah kuadrat 186.421,22. Nah, untuk antar pejantan memiliki derajat bebas 3, jumlah kuadratnya 0,24, kuadrat tengahnya 0,08, kuadrat tengah harapannya minus 7,14. Untuk antar anak dalam pejantannya derajat bebasnya yaitu 16, jumlah kuadratnya minus 92,88, kuadrat tengahnya itu minus 7,14, kuadrat tengah harapannya itu 1,8. Nah, untuk nilai heritabilitas bobot sapi yang kedua yaitu minus 10,2. Hal ini dikarenakan dengan sedikitnya pejantan yang akan memengaruhi dengan variasi genetiknya yang sedikit dan tidak beragam. Dan juga nilai minus ini dikatakan sangat rendah dan tidak. Nah, berikut adalah hasil rekapitulasi dari korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Nah, seperti ini. Nah, untuk rumusnya berbeda dengan halnya heritabilitas, yaitu dalam FK itu mempunyai dari X.2 dikali dengan Y.2 dibagi dengan N. Nah, untuk nilai JHKS yaitu dengan jumlah XI dibagi dengan NI dikurangin jumlah FK. Nah, untuk JHKW itu dari jumlah XIK YIK dikurangin jumlah XIYI dibagi dengan NI. Nah, untuk rumus DBS sendiri yaitu S-1. Nah, untuk DBW itu N-S. Nah, untuk HKRS yaitu rumus JHKS dibagi dengan rumus DBS. Nah, untuk rumus HKRW itu hasil dari JHKW dibagi dengan hasil dari DBW. Nah, untuk HKRHW itu sama aja dengan rumus HKRW. Nah, untuk HKRHS nya itu dari nilai dari HKRS dikurangin dari nilai HKRW dibagi dengan K. Nah, untuk nilai korelasi genetiknya yaitu dengan 4 cov S dibagi dengan akar 4 omega kuadrat SX dikali dengan akar 4 omega kuadrat SY. Nah, untuk daftar sidik ragam dari korelasi genetik yaitu dari faktor koreksi memiliki derajat bebas 1 yang berjumlah kuadrat 26.536,41. Nah, untuk antar pejantan memiliki 3 derajat bebas yang berjumlah kuadratnya minus 0,04. Untuk kuadrat tengahnya yaitu 0,013. Untuk kuadrat tengah harapannya 0,003. Untuk antar anak dalam pejantan memiliki 16 derajat bebas, memiliki 0,01 jumlah kuadrat,
dan untuk kuadrat tengah memiliki 0,0008, dan untuk kuadrat tengah harapannya memiliki 0,0008 juga. Nah, untuk hasil dari korelasi genetiknya yaitu hasilnya dari 0,009, yang berarti nilainya itu mendekati 0, tidak negatif dan juga tidak positif. Nah, hasil seperti ini dikatakan memiliki nilai yang tinggi untuk mencapai variasi genetik yang tinggi juga. Nah, ini untuk rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas. Nah, ini untuk rumusnya, yaitu jumlah dari XY dikurangin jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi N, itu dibagi dengan akar jumlah XY kuadrat dikurangin jumlah X kuadrat per N dikali dengan jumlah Y kuadrat dikurangin jumlah Y kuadrat dibagi N. Nah, untuk hasil dari korelasi genetik yaitu dengan 0,09, yang berarti bahwa nilainya cukup rendah, soalnya nilai untuk dari korelasi repeatabilitas antar kelas ini yaitu dengan 0,1 sampai 1,0 gitu. Nah, pada ini adalah rekapitulasi data dari repeatabilitas dalam kelas. Nah, untuk rumusnya repeatabilitas dalam kelas yaitu FK itu Y.2 kuadrat dibagi dengan M. Untuk JKB yaitu jumlah Y kuadrat dibagi dengan MI dikurangin dengan FK. Untuk JKS yaitu jumlah I jumlah Y dikurangin dengan jumlah YI kuadrat dibagi dengan MI. Untuk DBB yaitu dengan N kurang 1. Nah, untuk DBW yaitu N dikali MI dikurangin 1. Nah, untuk KTB yaitu JKB dibagi dengan DBB. Nah, untuk KTW itu JKW dibagi dengan DBW. Nah, untuk KTW itu rumus KTW. Nah, untuk KTHB itu KTB dikurangin KTW dibagi dengan K. Nah, untuk R yaitu R repeatabilitas yaitu dengan omega kuadrat B dibagi dengan omega kuadrat B ditambah omega kuadrat W. Nah, untuk daftar sidik ragamnya sendiri pada repeatabilitas dalam kelas yaitu faktor koreksinya memiliki 1 derajat bebas. Untuk jumlah kuadratnya 289.428,7. Untuk antar pejantan memiliki 7 derajat bebas dengan jumlah kuadratnya minus 8.999,11. Untuk kuadrat tengahnya minus 321,44. Untuk kuadrat tengahnya yaitu minus 0,221. Untuk antar anak dalam pejantannya memiliki 16 derajat bebas. Untuk jumlah kuadratnya 22.339, kuadrat tengahnya 1.396, untuk kuadrat tengah harapannya 1.396. Nah, untuk hasil repeatabilitas sendiri yaitu 1,005. Nah, ini adalah hasil yang cukup tinggi
dikarenakan nilai repeatabilitas 0,1 sampai dengan 1 itu adalah nilai yang paling tinggi. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap kesimpulan. Nah, untuk hasil laporan yang sudah diperhitungkan menurut laporan yang saya buat, ini nilai heritabilitas menandakan bahwa nilai keragamannya yang sangat rendah. Nah, untuk pada korelasi genetik juga masih terbilang dengan cukup rendah. Nah, untuk repeatabilitas termasuk dengan skala menengah. Nah, untuk hasil yang tidak stabil ini dikarenakan kita telah membuat angka sendiri yang tidak berdasarkan pada pengecekan langsung dalam kandangnya gitu. Jadi kita hanya menganalisa saja gitu. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah kata, tolong dimaklumi. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.